Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Izinkan saya, Nur Hikmah, menyampaikan pemaparan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bersifat dinamis. Dinamis artinya kurikulum tersebut dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi sesuai karakter dan kebutuhan murid masa kini dan masa yang akan datang. Mari kita bernostalgia Bapak Ibu, apa yang kita alami saat kita menjadi murid di masa yang lalu. Kita mengumpulkan tugas dengan buku dan tulisan tangan, akses informasi dan komunikasi yang masih terbatas. Dan kita baru mulai mengenal atau bahkan ada yang belum mengenal teknologi dan informasi. Mari kita bandingkan dengan siswa zaman sekarang, di mana mereka memiliki banyak pilihan dalam cara belajar dan mengumpulkan tugas, bahkan tanpa buku dan alat tulis. Informasi yang sangat mudah didapat dan komunikasi yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Mereka juga sangat dekat bahkan bergantung dengan teknologi. Jadi, mengapa kurikulum perlu berubah? Jawabannya, yang pertama, karena kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kurikulum harus dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, perubahan kurikulum adalah untuk menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Nah, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Lalu, apa kelebihan dari kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka memiliki beberapa kelebihan, antara lain lebih sederhana dan mendalam. Karena kurikulum merdeka lebih berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru sehingga lebih menyenangkan. Kurikulum merdeka lebih merdeka. Bagi peserta didik khususnya jenjang SMA, tidak ada program peminatan di SMA, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Kurikulum merdeka lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, setelah menyimak paparan tentang kurikulum merdeka, apa kesan Bapak dan Ibu terhadap perubahan kurikulum? Bapak dan Ibu dapat menyampaikan kesan dan pesan Bapak Ibu melalui refleksi. Dan jika Bapak Ibu lebih penasaran lagi ingin belajar tentang kurikulum merdeka, mari kita kunjungi platform Merdeka Mengajar yang dapat kita install di HP Android kita masing-masing.